Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dalam mata kuliah kerja lapangan, yang mana saya mengobservasi secara online di sekolah di Madrasah Mi'barul Hidayah Cirebon pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 5 Oktober 2020. Langsung saja, yang pertama ada budaya madrasah, kemudian yang kedua ada karakteristik guru, karakteristik siswa, dan yang terakhir ada pengolahan kelas. Yang pertama ada budaya madrasah. Nah, budaya madrasah di Mi'barul Hidayah ini, yang pertama ada ketepatan memulai kegiatan belajar dan mengajar. Jadi, siswa itu masuk kelas pada jam 7.15, dan sebelum memulai proses belajar mengajar, mereka itu diharuskan membaca juz amma terlebih dahulu dengan didampingi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian ada budaya 5K. Nah, budaya 5K ini merupakan kebersihan, kemudian kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan juga kesopanan. Jadi setiap pagi siswa itu membersihkan kelas masing-masing sesuai dengan piket yang telah ditentukan. Kemudian hari Minggu itu merupakan hari kebersihan. Jadi semua siswa itu membersihkan lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga bersih. Jadi sekolah itu tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, tapi seluruh warga sekolah ikut andil dan mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal kebersihan, kedisiplinan, dan juga keindahan sekolah. Nah, kemudian ada budaya 3S. 3S ini merupakan senyum, salam, dan juga sapa. Jadi murid ini mengucapkan salam, kemudian mencium tangan ketika bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selain itu ada pembinaan pembinaan guru dan juga siswa secara intensif. Khususnya ini pembinaan spiritual pada siswa ya. Jadi pembinaan keagamaannya itu seperti sholat duhur berjamaah untuk kelas 4 dan juga 4 sampai 4, 5 dan juga 6. Kemudian praktek ibadah untuk kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3 seperti itu. Kemudian di sini ada infrastruktur. Jadi infrastrukturnya itu pertama tersedia koperasi sekolah, kemudian tersedia masjid atau musola, kemudian lapangan dan fasilitas olahraga. Di madrasah ini itu sudah tersedia tapi belum memadai. Jadi sudah tersedia perpustakaan tapi belum memadai. Karena apa? Karena referensi buku ini masih sangat sedikit ya, masih belum lengkap, dan juga belum ada karyawan dan guru tetap yang bertugas menangani bagian perpustakaan. Kemudian selanjutnya itu tidak ada laboratorium. Hal ini karena madrasah ini tempat masih tidak memadai untuk pembangunan laboratorium. Kemudian yang terakhir itu tidak ada kantin madrasah karena sangat banyak sekali penduduk desa yang berjualan di samping madrasah, dan siswa itu lebih menyukai belajar di sana. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada karakteristik guru. Nah, karakteristik guru yang pertama, guru mampu tampil bersemangat dan juga bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar. Hal ini diciptakan supaya siswa itu termotivasi untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh pula dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru menggunakan metode-metode tertentu dan juga menggunakan media seperti infocus, kemudian properti lainnya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi dalam proses pembelajaran, guru itu tidak hanya menggunakan metode ceramah sehingga terkesan monoton dan juga membosankan, melainkan guru ini menyertai metode tanya jawab dan juga diskusi, sehingga ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada guru bersifat adil terhadap semua siswa. Jadi guru ini tidak membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian guru menggunakan bahasa yang baik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun guru khususnya guru bahasa Inggris jadi tidak menggunakan bahasa Inggris aktif karena siswa madrasah ini belum terlalu paham betul jika guru menggunakan bahasa Inggris di setiap pelajaran, di setiap pembelajaran berlangsung. Jadi
guru itu menyertai bahasa Indonesia dalam proses pembelajarannya, sehingga ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Kemudian ada yang kelima itu, guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa melakukan kesalahan. Ya, hal ini karena siswa itu terkadang memiliki alasan dari setiap tindakan yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir ada, guru mampu mengelola interaksi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga tentang karakteristik siswa. Yang pertama, siswa suka berbicara kepada temannya ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga konsentrasi mereka terganggu. Kemudian mereka lebih suka bergerak, tidak bisa duduk tenang. Hal ini merupakan karakteristik yang dimiliki anak-anak seusia mereka pada umumnya gitu. Jadi di sini guru itu harus bisa mengelola siswa untuk menciptakan proses kegiatan belajar yang baik. Kemudian yang ketiga ada, siswa suka bekerja secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan mengulangi materi pembelajaran. Jadi sebelum memulai materi baru, guru itu mereview sedikit materi yang telah disampaikan minggu kemarin, sehingga daya ingat siswa menjadi kuat. Kemudian yang keempat, siswa belum bisa berpikir abstrak dan belum berani menggunakan bahasa Inggris aktif pada saat kegiatan pembelajaran. Itu semua karena mereka masih tingkat MI atau SD, sehingga mental masih belum kuat. Dan tugas guru di sini adalah membimbing mereka sedikit demi sedikit untuk menjadi generasi yang bisa bersaing ketika terjun pada jenjang yang lebih tinggi nantinya. Kemudian yang kelima, siswa lebih menyukai belajar secara berkelompok dan senang melakukan sesuatu secara langsung atau praktek. Jadi hal ini karena dengan model belajar seperti itu, siswa lebih mudah memahami materi dan dirasa lebih menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian siswa terbiasa untuk melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam bila bertemu dengan teman atau guru atau masyarakat sekolah. Kemudian yang terakhir itu tentang pengelolaan kelas. Nah, yang pertama, memiliki tata ruang kelas yang baik dan sangat mendukung terhadap pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, keadaan kelas sangat rapi, bersih, dan tidak terdapat bau-bauan yang mengganggu konsentrasi pikiran siswa. Jadi semua warga kelas itu sangat menjaga kebersihan dan juga kedisiplinan. Siswa ini membersihkan kelas setiap pagi sesuai dengan jadwal atau disepakati bersama. Jadi sekali lagi sekolah itu tidak mengandalkan petugas kebersihan saja, tetapi semua warga madrasah turut serta dalam hal kebersihan dan kenyamanan lingkungan madrasah. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas tidak melebihi standar kelas. Standar kelas di sini ada 30 siswa ya. Nah, jadi jumlah siswa dalam kelas di madrasah ini itu 27 siswa setiap kelas. Kemudian pengaturan dinding kelas terlihat rapi dan berisi berbagai sumber belajar, media, kata-kata mutiara. Jadi semua itu bertujuan untuk menambah wawasan siswa, pengetahuan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, posisi meja guru berada di tempat yang dapat memandang ke seluruh ruang kelas dan posisi meja siswa tidak berdesakan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas sangat menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, madrasah belum menyediakan sudut baca atau perpustakaan kelas karena hal ini lagi-lagi tempat belum memadai. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.